Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Stuti, mahasiswa PGSD BI kelas B, NIM 856073824. Di sini saya akan memaparkan RPP PKR saya sebagai tugas akhir mata kuliah pembelajaran kelas rangkap. RPP PKR yang akan saya review adalah model 221, yaitu 2 tingkat, 2 mata pelajaran dalam satu ruangan. Di sini terdiri dari kelas 2 dan kelas 3. Kelas 2, tema 3, tugasku sehari-hari, subtema 1, tugasku sehari-hari di rumah, memuat mata pelajaran bahasa Indonesia dan matematika. Sedangkan untuk kelas 3, tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku, memuat mata pelajaran bahasa Indonesia dan matematika. Kompetensi dasar pada pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 2 yaitu KD 3.3 dan 4.3. Untuk matematika KD 3.5 dan 4.5 seperti tertera pada layar. Kompetensi dasar untuk kelas 3 pada mata pelajaran bahasa Indonesia memuat KD 3.1 dan 4.1. Sedangkan untuk matematika kelas 3 terdiri dari KD 3.7 dan 4.7 seperti yang tertera pada layar. Indikator pembelajaran kali ini untuk kelas 2 muatan bahasa Indonesia. Yang pertama, menyebutkan isi teks yang berkaitan dengan lingkungan geografis. Yang kedua, memahami isi teks bacaan. Dan yang ketiga, membaca teks tentang lingkungan geografis di rumah dengan percaya diri. Sedangkan untuk muatan matematika, indikatornya yang pertama menyebutkan berbagai pecahan uang, yang kedua membandingkan pecahan uang, dan yang ketiga mengurutkan pecahan uang. Indikator untuk kelas 3 muatan bahasa Indonesia yang pertama membaca teks, yang kedua mengklasifikasikan benda dan non-benda, yang ketiga mengelompokkan benda sesuai dengan sifat fisiknya, dan yang keempat menuliskan pokok informasi. Sedangkan untuk muatan matematika yang pertama menyatakan satuan panjang, yang kedua mengukur panjang benda dengan satuan yang baku. Tujuan pembelajaran untuk yang kelas 2 muatan bahasa Indonesia dan matematika seperti yang tertera pada layar. Terdapat 6 tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran untuk kelas 3 pada muatan bahasa Indonesia dan matematika terdiri dari 6 tujuan seperti yang tertera pada layar. Metode pembelajaran yang digunakan meliputi ceramah, tanya jawab, penugasan, diskusi, dan cooperative learning. Sedangkan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik terdiri dari mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah informasi, dan mengomunikasikan. Kegiatan pembelajaran terdiri dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Pada kegiatan pendahuluan yang pertama, guru mengumpulkan siswa kelas 2 dan kelas 3 di satu ruangan yang sama. Kemudian guru memberi salam, menyapa peserta didik, menanyakan kabar dan kondisi mereka, sekaligus mengabsen. Berikutnya, peserta didik dan guru berdoa sebelum memulai kegiatan. Setelah itu, guru menyampaikan tahapan kegiatan yang meliputi kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengkomunikasikan, dan menyimpulkan. Dan guru menyampaikan tujuan pembelajaran baik untuk kelas 2 maupun untuk kelas 3 secara bergantian. Berikutnya, karena
kelas nantinya akan dibagi, guru membentuk tim atau kelompok pada kelas 3. Berikutnya, pada kegiatan inti yang di kegiatan awal untuk kelas 3 sudah dibagi kelompok, maka kegiatan inti pada kelas 3 yang pertama yaitu membaca buku teks dan mengerjakan latihan yang ada di buku siswa. Sedangkan guru fokus pada kelas 2, yaitu mendeskripsikan ilustrasi gambar dan menerangkan maksud isi teks bacaan yang merangkum kompetensi-kompetensi yang akan dipelajari dalam subtema 1. Selanjutnya, guru mendatangi kelas 3, memeriksa hasil pekerjaan siswa kelas 3 secara bersama-sama dan mendiskusikannya sembari tanya jawab secara lisan. Kemudian, di kelas 2, kegiatan yang sedang dilaksanakan yaitu peserta didik mengamati gambar letak dan teks. Kemudian guru memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk mengecek pemahaman peserta didik kelas 2. Setelah itu, guru berpindah kembali ke kelas 3. Untuk kelas 3, mereka tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi pengelompokan benda pada teks yang terdapat pada teks. Kemudian siswa disuruh untuk memperhatikan satuan yang tertera pada alat ukur yang dibantu oleh guru. Berikutnya, guru kembali ke kelas 2. Guru mengenalkan berbagai pecahan uang logam. Berikutnya, guru memberikan contoh cara menuliskan uang. Nah, sembari yang kelas 2 mengerjakan latihan, guru kembali ke kelas 3. Guru menunjukkan cara pengukuran dengan penggaris. Setelah itu, guru meminta beberapa peserta didik untuk menuliskan pecahan uang di papan tulis untuk yang kelas 2. Jadi, pada kegiatan inti ini, guru secara bergantian fokus untuk kelas 2 dan kelas 3. Berikutnya kegiatan akhir. Pada kegiatan akhir, kelas 2 dan kelas 3 dilakukan secara bersamaan dan bergantian, yaitu siswa bersama guru menyimpulkan pembelajaran yang telah dilaksanakan, baik kelas 2 maupun kelas 3. Kemudian, siswa melakukan refleksi kegiatan yang berupa tanya jawab secara lisan. Kemudian yang ketiga, guru memberikan penguatan proses dan hasil pembelajaran yang dilakukan siswa, seperti mengapresiasi siswa yang jawabannya benar. Kemudian yang keempat, kegiatan kelas diakhiri dengan doa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Sumber dan media pembelajaran yang digunakan yaitu buku pedoman guru dan buku siswa tema 3 kelas 2. Juga buku pedoman guru tema 3 kelas 3 dan buku siswa tema 3 kelas 3. Media pembelajaran yang digunakan yaitu gambar pecahan uang logam dan uang logam yang sesungguhnya, gambar benda-benda sesuai teks, alat ukur yaitu penggaris, kemudian gambar denah rumah, dan benda-benda di sekitar lingkungan kelas untuk dijadikan contoh. Yang terakhir yaitu penilaian. Penilaian terdiri dari penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Penilaian sikap dilakukan saat proses pembelajaran. Kemudian penilaian pengetahuan dilakukan melalui tanya jawab lisan dan juga lembar kerja peserta didik. Berikutnya penilaian keterampilan. Pada pembelajaran kali ini keterampilan yang dinilai yaitu membaca. Demikian pemaparan review RPP PKR dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.